Aku selalu percaya bahwa kebahagiaan datang setelah kesabaran panjang. Bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan, aku dan suamiku bertahan dengan cinta dan janji sederhana. Sampai suatu hari, takdir memberiku warisan senilai 125 miliar rupiah. Aku mengira uang itu akan menjadi jawaban atas semua doa kami. Aku pulang dengan hati penuh harapan, ingin berbagi kebahagiaan. Tapi malam itu, sebuah pengakuan membuatku sadar, tidak semua orang yang bertahan bersamamu benar-benar jujur padamu. Halo sahabat, terima kasih sudah hadir di channel Cerita Fafa ini. Tempat di mana kita berbagi kisah kehidupan yang penuh makna, luka, pengorbanan, dan pelajaran berharga. Cerita yang akan kamu dengar kali ini bukan sekadar tentang uang, tapi tentang kepercayaan dan pengkhianatan dalam rumah tangga. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana aja. Sudah siap sahabat? Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Namaku Aira. Aku tidak terlahir dari keluarga berada. Sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup sederhana, bahkan sering kekurangan. Ayah dan ibuku mengajarkanku satu hal yang selalu kupegang sampai hari ini. Hidup boleh pas-pasan, tapi hati harus tetap jujur dan bersih. Prinsip itu pula yang kubawa ketika aku menikah dengan Raka. Kami bertemu saat sama-sama berada di titik paling biasa dalam hidup. Tidak ada kemewahan, tidak ada janji muluk. Raka melamarku dengan keyakinan, bukan dengan harta. Aku menerimanya dengan harapan, bukan dengan tuntutan. Kami tahu hidup tidak akan mudah, tapi kami percaya, selama saling percaya, semua bisa dilalui bersama. Tahun-tahun pertama pernikahan kami diisi dengan perjuangan. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil, berdinding tipis, yang saat hujan selalu bocor di beberapa sudut. Raka bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji pas-pasan. Aku membantu dari rumah, menerima pesanan kecil-kecilan, menjahit, dan menjual makanan ringan. Tidak besar hasilnya, tapi cukup untuk menambah belanja harian. Kami sering duduk berdua di lantai ruang tamu sambil menghitung uang, bukan untuk bermimpi, tapi untuk bertahan. Kami menunda banyak hal, menunda punya anak karena takut tidak mampu, menunda membeli rumah karena cicilan terasa mustahil, bahkan menunda sakit karena biaya berobat selalu jadi momok. Namun di balik semua keterbatasan itu, aku merasa bahagia. Aku percaya pada Raka. Aku percaya bahwa kami sedang membangun hidup yang jujur. Aku selalu berkata pada diriku sendiri, tidak apa-apa hidup sederhana, asal tidak hidup dalam kebohongan. Sampai suatu siang, hidupku berubah tanpa peringatan. Hari itu cuaca terik. Aku sedang membereskan rumah ketika seorang kurir datang membawa amplop coklat tebal. Di bagian depan tertulis namaku lengkap dengan kop kantor notaris yang asing bagiku. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku tidak pernah berurusan dengan notaris sebelumnya. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Setiap kata yang kubaca membuat nafasku terasa berat. Surat itu menjelaskan bahwa pamanku, saudara jauh dari pihak ibuku, telah meninggal dunia. Kami memang lama tidak berkomunikasi. Ia merantau sejak aku masih kecil. Aku bahkan tidak tahu bahwa ia hidup berkecukupan. Dan di sanalah tertulis sesuatu yang membuat dunia seakan berhenti berputar. Aku adalah ahli waris sah dari seluruh aset yang ditinggalkannya. Nilainya 125 miliar rupiah. Aku menjatuhkan surat itu. Kakiku lemas. Aku duduk di lantai sambil menatap kosong ke depan. Aku mengira aku salah baca. Aku baca ulang.
Berkali-kali. Angka itu tidak berubah. Namaku tidak berubah. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena gerakah, tapi karena pikiranku langsung melayang ke semua malam kami yang penuh kekhawatiran. Ke semua mimpi yang kami kubur karena keterbatasan. Ke semua doa yang kupanjatkan diam-diam sebelum tidur. Aku memeluk diriku sendiri sambil menangis. Untuk pertama kalinya, aku merasa Tuhan benar-benar mendengarku. Yang pertama terlintas di kepalaku bukanlah kemewahan, bukan tas mahal, bukan liburan, bukan mobil. Yang kupikirkan adalah Raka, wajahnya saat lelah pulang kerja. Tangannya yang kasar karena kerja keras. Senyumnya yang selalu berusaha terlihat kuat, meski aku tahu ia sering merasa gagal sebagai suami. Aku ingin membahagiakannya. Aku ingin berkata, kita berhasil bertahan. Aku ingin membuktikan bahwa semua kesabaran kami tidak sia-sia. Dalam hatiku, uang itu bukan milikku. Itu milik kami, milik rumah tangga yang kami bangun dengan air mata dan pengorbanan. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa kabar baik ini justru akan menjadi pintu terbukanya kenyataan pahit yang selama ini tersembunyi rapat. Hari itu aku menatap cermin, tersenyum sambil menyeka air mata. Aku belum tahu bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Setelah membaca surat itu berkali-kali, aku masih belum sepenuhnya percaya dengan apa yang terjadi. Tanganku masih gemetar. Dadaku terasa sesak oleh campuran perasaan yang sulit kujelaskan. Bahagia, takut, dan tidak percaya bercampur menjadi satu. Aku memutuskan untuk tidak langsung menelpon Raka. Aku ingin melihat reaksinya secara langsung. Aku ingin momen itu menjadi kenangan yang indah bagi kami. Aku menunggu hingga sore hari. Jam di dinding terasa bergerak lebih lambat dari biasanya. Setiap detiknya dipenuhi bayangan masa depan yang selama ini hanya berani kami impikan dalam diam. Aku membayangkan rumah kecil dengan halaman, tempat kami bisa duduk bersama tanpa takut hujan bocor. Aku membayangkan hidup tanpa harus menghitung recehan di akhir bulan. Saat waktu menunjukkan hampir maghrib, aku bersiap pulang. Aku ingin segalanya terasa istimewa, meski sederhana. Aku singgah sebentar di warung favorit Raka dan membeli makanan kesukaannya. Bukan karena mahal, tapi karena aku ingin menunjukkan bahwa kebahagiaan ini datang dari cinta, bukan dari angka di rekening. Di perjalanan pulang, aku duduk di dalam angkutan dengan hati yang penuh. Aku memandang keluar jendela, melihat jalanan yang selama ini kulewati dengan perasaan biasa. Kali ini rasanya berbeda, seolah setiap sudut kota ikut menyimpan harapan baruku. Aku sempat tersenyum sendiri, membayangkan wajah Raka saat mendengar kabar ini. Aku yakin ia akan memelukku, mungkin bahkan menangis bahagia. Namun saat aku tiba di depan rumah, perasaan aneh mulai muncul. Entah kenapa langkah kakiku terasa berat. Rumah itu terlihat sama seperti biasanya, tapi suasananya terasa berbeda. Tidak ada suara televisi, tidak ada sapaan hangat seperti biasanya. Aku mencoba mengusir firasat buruk itu. Aku membuka pintu perlahan. Raka sudah ada di rumah. Ia duduk di sofa, menatap lantai, dengan wajah yang tidak bisa kusebut lelah atau sedih. Lebih seperti seseorang yang sedang memikul beban besar sendirian. Aku menyapanya ceria, mencoba mencairkan suasana. Ia menjawab singkat, tanpa menatapku. Aku masuk ke dapur, menaruh makanan yang kubeli. Aku sempat berpikir mungkin dia sedang ada masalah di kantor. Aku tidak ingin langsung mengganggu. Aku duduk di sampingnya, menarik nafas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Aku ceritakan semuanya, tentang surat notaris, tentang pamanku, tentang warisan, tentang kemungkinan hidup baru yang akhirnya bisa kami jalani. Aku berbicara dengan penuh semangat, dengan mata berbinar. Tapi semakin aku berbicara, semakin jelas perubahan di wajah Raka. Senyumnya tidak muncul, tangannya mulai gelisah. Ia beberapa kali menelan ludah. Tatapannya beralih ke arah lain, seolah mencari jalan keluar dari ruangan itu. Aku berhenti bercerita. Ada apakah?
Tanyaku pelan. Ia terdiam lama, terlalu lama. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Ruangan yang sempit itu terasa semakin sesak. Aku merasa kebahagiaan yang kubawa pulang perlahan menguap. Aku tidak tahu saat itu bahwa kepulanganku dengan hati penuh harapan justru menjadi awal dari pengungkapan rahasia yang selama ini tersembunyi rapat. Setelah aku berhenti bicara, ruangan itu mendadak sunyi. Tidak ada suara selain detak jam dinding dan nafasku sendiri yang mulai terasa berat. Aku menatap wajah Raka, menunggu senyum yang seharusnya muncul, menunggu pelukan, menunggu ucapan syukur. Tapi semua itu tidak datang. Raka justru berdiri dari sofa. Ia berjalan pelan ke arah jendela, lalu kembali lagi, mondar-mandir seperti orang yang kehilangan arah. Tangannya mengepal, lalu membuka, lalu mengepal lagi. Ia tidak menatapku, sama sekali tidak. Saat itu, perasaan bahagia yang tadi memenuhi dadaku perlahan berubah menjadi kegelisahan. Aku mulai mengingat kembali ekspresinya sejak aku membuka pintu rumah. Semua terasa janggal, terlalu janggal untuk diabaikan. Kamu kenapa? Tanyaku lagi, kali ini dengan suara lebih pelan. Ia berhenti melangkah. Punggungnya menghadapku. Beberapa detik berlalu, terasa seperti menit yang panjang. Lalu ia menarik nafas dalam-dalam, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang berat. Aira, suaranya terdengar serak. Kamu yakin uang itu benar-benar akan kamu terima? Pertanyaan itu membuatku bingung. Aku mengangguk pelan. Semua sudah jelas, legal, dari notaris. Ia kembali terdiam. Kali ini lebih lama. Aku bisa melihat bahunya naik turun, seperti sedang menahan sesuatu. Aku mulai merasa takut. Bukan takut kehilangan uang, tapi takut pada sesuatu yang belum aku pahami. Raka lalu duduk kembali di sofa. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri. Tangannya gemetar. Itu pertama kalinya aku melihat suamiku seperti itu. Raka yang kukenal selalu berusaha terlihat kuat, bahkan saat hidup menekan kami habis-habisan. Aira, sebelum kamu melangkah lebih jauh, katanya pelan. Aku harus jujur. Kalimat itu membuat dadaku langsung terasa dingin. Aku menegakkan tubuhku. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menatapnya, memberi ruang agar ia melanjutkan. Tapi di dalam kepalaku, berbagai kemungkinan buruk mulai bermunculan. Ia mengusap wajahnya berkali-kali. Matanya merah, berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku menelan ludah. Jantungku semakin cepat. Mulai saja dari yang paling penting, jawabku. Raka menggeleng. Semua ini salahku. Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam kepalaku. Aku mulai merasakan ketakutan yang nyata. Aku berusaha mengingat-ingat apa yang mungkin telah ia lakukan. Tapi tak satu pun bayangan yang muncul cukup untuk menjelaskan ketakutan yang kulihat di wajahnya. Ia akhirnya menatapku. Tatapan itu berbeda. Bukan tatapan suami yang bahagia, bukan pula tatapan orang bersalah biasa. Itu tatapan seseorang yang tahu bahwa hidupnya akan berubah setelah malam ini. Aira, katanya lirih. Warisan itu datang di saat yang paling salah. Aku mengerunyit. Maksudmu? Ia menarik nafas panjang. Nafas yang berat, seolah membawa beban bertahun-tahun. Aku menyimpan sesuatu darimu. Sudah lama. Aku memejamkan mata sesaat. Hatiku mulai bergetar. Aku selalu percaya pada Raka. Selalu. Bahkan ketika orang lain meragukannya. Bahkan ketika hidup kami sulit. Dan kini, kata-kata itu keluar dari mulutnya sendiri. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Tanyaku. Suaraku mulai bergetar. Ia tertawa kecil, pahit. Karena aku takut kehilanganmu. Jawaban itu justru membuatku semakin takut. Aku tidak ingin jawaban manis. Aku ingin kebenaran. Raka, kataku tegas, meski dadaku terasa sakit. Apapun itu, aku berhak tahu.
Ia menunduk lagi. Air mata jatuh ke lantai. Dan saat itu aku tahu, pengakuan yang akan keluar dari mulutnya bukanlah sesuatu yang ringan. Malam yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan kami berubah menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Aku duduk di hadapan orang yang kucintai, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa seperti berhadapan dengan orang asing. Dan aku belum tahu bahwa apa yang akan ia ungkapkan selanjutnya akan mengubah caraku memandang pernikahan, percayaan, dan cinta untuk selamanya. Raka terdiam cukup lama setelah air matanya jatuh. Aku tidak mendesaknya. Aku hanya duduk di hadapannya, dengan dada yang terasa semakin sesak. Dalam hatiku, aku berharap rahasia itu tidak sebesar ketakutanku. Aku berharap semua ini hanyalah kesalahpahaman kecil. Tapi ekspresi wajahnya berkata sebaliknya. Aku mulai dari 2 tahun lalu, katanya akhirnya, dengan suara rendah dan nyaris tak terdengar. Saat aku merasa gagal sebagai suami, aku mengangkat wajahku. 2 tahun lalu. Aku mengingat masa itu, saat Raka sering pulang larut, saat ia lebih banyak diam, saat aku mengira ia hanya kelelahan karena tuntutan hidup. Ia bercerita bahwa semua bermula dari rasa minder, dari perasaan tidak mampu memberi lebih, dari tekanan melihat teman-temannya mulai mapan, sementara hidup kami terasa jalan di tempat. Ia ingin cepat mengubah keadaan. Ia ingin terlihat berhasil. Dan di sanalah ia membuat kesalahan pertamanya. Ia mencoba pinjaman online. Awalnya kecil. Ia berniat mengembalikannya dengan cepat. Tapi bunga yang mencekik membuatnya terjebak. Untuk menutup lubang itu, ia menggali lubang lain. Lalu seseorang mengenalkannya pada judi online. Katanya, sekali menang semua selesai. Aku menggenggam tanganku sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau. Ia mengaku sempat menang di awal. Uang itu membuatnya percaya diri. Membuatnya merasa akhirnya bisa bernafas. Tapi kemenangan itu hanya jebakan. Kekalahan datang berkali-kali. Lebih besar, lebih menyakitkan. Aku panik, katanya sambil menunduk. Aku malu. Aku takut kamu tahu. Ia lalu mencoba investasi bodong yang menjanjikan keuntungan cepat. Semua terdengar masuk akal di awal. Tapi lagi-lagi, uang itu lenyap. Hutangnya menumpuk. Nominalnya bukan lagi puluhan juta, tapi ratusan juta. Lalu miliaran. Aku mulai merasa pusing. Tanganku dingin. Aku ingin menghentikannya. Tapi aku juga ingin tahu segalanya. Aku butuh kebenaran, meski menyakitkan. Aku sudah tidak tahu harus kemana lagi, katanya lirih. Sampai akhirnya, aku menggunakan namamu. Kalimat itu membuat nafasku berhenti. Apa maksudmu? Tanyaku hampir berbisik. Ia menatapku dengan mata merah. Aku mencantumkan namamu sebagai penjamin, tanpa sepengetahuanmu. Dunia seakan runtuh saat itu juga. Aku merasa lantai menghilang di bawah kakiku. Aku tidak bisa langsung menangis. Aku tidak bisa marah. Yang ada hanyalah rasa kosong yang menyesakan. Ia menjelaskan bahwa jika hutang itu tidak dilunasi, aku yang akan ditarik. Aku yang akan berurusan dengan hukum. Aku yang akan dicap bermasalah. Semua itu dilakukan atas nama menjaga rumah tangga. Aku tertawa kecil. Tawa yang pahit. Menjaga rumah tangga dengan menghancurkan kepercayaan istrinya. Raka lalu berkata sesuatu yang membuat dadaku semakin sakit. Aku sebenarnya sudah tahu soal kemungkinan warisan itu. Aku menatapnya tajam. Tahu? Dari mana? Ia mengaku pernah mendengar kabar dari kerabat jauh.
Ia berharap. Ia menunggu. Dan saat kabar itu benar-benar datang, ia justru ketakutan. Karena warisan itu bukan lagi penyelamat, tapi bukti bahwa semua kebohongannya akan terbongkar. Saat itu aku sadar, warisan 125 miliar ini bukan awal kebahagiaan. Ia adalah cahaya terang yang akhirnya menyingkap semua kegelapan yang selama ini tersembunyi rapi. Aku merasa dikhianati. Bukan karena uang, tapi karena selama ini aku hidup dalam kepercayaan palsu. Aku berbagi hidup dengan seseorang yang diam-diam mempertaruhkan masa depanku tanpa izin. Malam itu aku duduk dalam diam, menatap orang yang kucintai, sambil bertanya pada diriku sendiri. Apakah cinta cukup untuk menyelamatkan kepercayaan yang telah dihancurkan? Dan aku tahu, jawabannya tidak akan mudah. Malam itu, aku tidak tidur. Bukan karena suara, bukan karena cahaya, tapi karena pikiranku tidak berhenti berputar. Aku duduk sendirian di kamar, memeluk lutut, menatap dinding kosong yang terasa seperti mencerminkan isi hatiku. Di ruang tamu, Raka juga terdiam. Kami berada di rumah yang sama, tapi terasa seperti berada di dua dunia yang berbeda. Aku mengingat kembali semua kenangan kami. Hari pertama menikah, hari-hari sulit yang kami lewati bersama. Malam-malam ketika kami hanya punya mie instan, tapi tetap tertawa. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah semua itu palsu? Ataukah hanya tertutup oleh kesalahan yang terlalu besar untuk dimaafkan? Di satu sisi, aku masih mencintainya. Cinta itu nyata. Cinta itu tumbuh dari tahun-tahun kebersamaan. Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang jauh lebih besar. Takut hidup dengan seseorang yang mampu menyembunyikan kebenaran sebesar ini. Takut bangun suatu hari dan kembali menemukan kebohongan baru. Pagi menjelang. Aku keluar kamar dan melihat Raka masih duduk di sofa. Matanya sembab. Wajahnya penuh penyesalan. Ia berdiri saat melihatku, lalu berlutut di hadapanku. Aira, aku salah. Aku pengecut. Tapi aku mohon, beri aku satu kesempatan. Air mataku jatuh. Kata-kata itu dulu mungkin cukup untuk membuatku bertahan. Tapi setelah semua yang terjadi, aku sadar satu hal penting. Penyesalan datang setelah kehancuran, bukan sebelumnya. Aku berkata dengan suara pelan tapi tegas. Aku tidak meninggalkanmu karena uang. Aku pergi karena aku tidak lagi merasa aman. Keputusan itu terasa seperti merobek dadaku sendiri. Tapi aku tahu, jika aku tetap bertahan, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Aku melunasi hutang itu, bukan untuk menyelamatkan Raka, tapi untuk menyelamatkan namaku, masa depanku, dan harga diriku. Setelah semuanya selesai, aku mengajukan perpisahan. Tanpa teriak, tanpa drama, hanya air mata dan kelelahan yang mendalam. Hari aku meninggalkan rumah itu, aku tidak membawa banyak barang. Aku hanya membawa satu hal, kesadaran bahwa aku memilih diriku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak bertahan demi cinta, tapi demi kewarasan. Proses memulihkan diri tidak mudah. Ada malam-malam ketika aku merasa kosong. Ada pagi-pagi ketika aku bertanya, apakah keputusanku benar? Tapi perlahan, aku belajar bernafas lagi. Aku belajar bahwa mencintai diri sendiri bukanlah egois. Warisan itu akhirnya benar-benar mengubah hidupku. Bukan karena jumlahnya, tapi karena ia memaksaku melihat kebenaran. Ia memaksaku memilih antara hidup dalam kebohongan yang nyaman atau kejujuran yang menyakitkan. Kini, aku hidup dengan tenang. Tidak sempurna, tapi jujur. Dan aku tahu, keputusan terberat dalam hidupku justru menyelamatkanku dari luka yang lebih dalam di masa depan. Kadang,
kehilangan bukanlah akhir. Kadang, ia adalah awal dari hidup yang lebih jujur. Dari kisah ini, kita belajar bahwa uang dapat mengubah hidup. Tapi, kejujuranlah yang menentukan arah hidup. Jangan pernah mengabaikan komunikasi dan jangan pernah menyerahkan seluruh kepercayaan tanpa transparansi. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang bisa belajar dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya, dan semoga kita semua dijauhkan dari pengkhianatan yang tak terlihat.